Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat, walafiat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya antusias, semuanya excellent, semuanya semangat. Kami yakin dan percaya semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan dan siap mempersiapkan untuk perjamuan kudus pada Jumat Agung ini. Hari ini tanggal 10 April 2020, hari Jumat, ialah Jumat Agung. Kita akan memperingati hari Jumat Agung ini. Nah, kita akan masuk dengan tema Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Saya akan bacakan firman Tuhan, diambil dari Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saya baca ulang sekali lagi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Oke, pada hari ini, di mana hari Jumat tanggal 10 April itu menandakan genap 100 hari COVID-19 masuk ke Indonesia, di mana semua orang masih galau, khawatir, takut mengenai COVID-19, mengenai mereka. Mari kita mau bagaimana mencegahnya. Jadi pada hari ini, di mana saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya sampaikan, ya. Saya akan menyampaikan mengenai bagaimana untuk mencegah COVID-19 ini, ya. Kedua, bagaimana strategi pertahanan terapi terhadap trauma COVID-19 ini. Ketiga, ya, Jumat Agung. Keempat, dengan kematian Yesus di kayu salib ada beberapa hal yang berubah. Oke, baik, mari kita akan masuk pada pembahasan yang pertama adalah mengenai bagaimana kita mengatasi atau mencegah COVID-19, ya. Kesatu, kita jaga jarak 1-2 meter, ya. Jauhkan dari kerumunan orang. Kedua, pakai masker yang benar, ya. Di mana masker itu ada plastiknya di sini, ya. Pencet plastiknya, tarik ke sini supaya benar-benar tertutup. Sudahnya tarik ke sini semua, ya. Jadi aman. Dan memakai masker itu ternyata ada fungsi yang lain, menyebabkan udara panas dan bisa membantu kesembuhan, ya. Ketiga adalah seringlah cuci tangan, ya. Sering cuci tangan, ya, dengan sabun, dan mulailah kita harus memikirkan juga di mana begitu banyak orang memakai air sekarang ini karena sering cuci tangan. Jadi marilah kita mengirit air dengan cara pertama basuh tangan kita, sesudah itu kita pakai sabun. Sewaktu kita pakai sabun, air dimatikan. Waktu sudah pakai sabun dengan benar, kita airnya jalanin lagi dengan secukupnya, jangan terlalu besar airnya, ya. Itu membantu, ya. Ketiga, keempat, ya, kita berkumur dengan garam, ya, 3 hari minimal sehari. Kelima, ya, kita minum air, ya, terus menerus, itu setiap 15 menit katanya menurut YouTube. Itu bagus sekali supaya kita jangan kering tenggorokan kita, ya. Selanjutnya, keenam, refleksi kaki, ya, refleksi tangan, pencet-pencet itu bagus supaya darahnya jalan, ya. Udah itu, selanjutnya tarik napas, buang napas, bagus sekali itu untuk kesehatan kita, ya. Sistemnya
tarik pakai hidung dengan pelan-pelan, jangan dipaksa, buang dengan mulut. Prinsipnya lebih banyak buang, dan sirkulasi udara bagus, darah kita jalan bagus, tidur juga enak ya. Nah, selanjutnya kalau ada gejala-gejala COVID-19, cepat-cepatlah ke rumah sakit ya, jangan ditunda-tunda ya. Kedelapan, ukur suhu badan kita. Kalau 37,5 berarti tanda bahwa itu badan nggak benar, cepat-cepat ke rumah sakit kita periksa. Tapi ada juga katanya tidak ada panas tapi sudah terpapar COVID-19 ya, itu harus hati-hati ya. Nah, oke, yang terakhir ya tinggallah dalam rumah ya. Baik, selanjutnya bagaimana untuk kita mengetahui gejala-gejala atau apa saja mengenai COVID-19 ini ya. Kita mulai dulu dengan hal-hal yang umum ya. Harap diperhatikan perbedaannya ya. Kesatu, batuk kering dan bersin itu polusi udara. Kedua, batuk, lendir, bersin dan pilek itu pilek biasa. Ketiga, batuk, lendir, bersin dan pilek. Sakit tubuh, kelemahan, demam ringan itu flu ya. Nah, ini yang keempat ya, perhatikan. Batuk kering, bersin, nyeri tubuh, kelemahan, demam tinggi, kesulitan bernapas, hilang indera penglihatan dan perasaan. Nah, ini coronavirus. Saya ulangi lagi, yang perbedaannya yang sangat menyolok adalah demam tinggi ya, kesulitan bernapas, hilang indera penglihatan atau perasaan. Nah, ini berarti udah kena coronavirus atau COVID-19 ya. Ini saya ambil dari Departemen Patologi AIIMS Delhi ya. Nah, baik. Kita lanjutkan, yang kedua ada yang pertama tadi mengenai pencegahan COVID-19, yang kedua kita akan masuk strategi pertahanan terapis terhadap trauma COVID-19 yang diambil dari Allen P. Mamahit ya. Nah, kita lihat ya strategi pertahanan terapis ini ya. Yang pertama terhadap trauma COVID-19 ini ya. Yang pertama kita lihat bahwa kalau orang ya sulit tidur, tidak betah di rumah, gelisah ya, karena biasa kerja sekarang tidak kerja, respon dari tubuh ini apa? Ialah trauma sebenarnya ya. Trauma itu akhirnya hasil traumanya itu adalah mungkin ya trauma ringan ya, dimana trauma itu akan meresponi hal ini ialah dengan cara dia seolah mati ya, pura-pura mati istilahnya ya. Apa yang pura-pura mati? Seperti contoh kalau di dalam peperangan ya, dimana sudah diserbu, sudah kalah ya, sudah tidak bisa melawan, dia pura-pura mati. Sebenarnya masih hidup tapi pura-pura mati. Lah, demikianlah efek tubuh kita terhadap trauma ini ya. Nah, bagaimana kita mau mengatasinya? Ada beberapa hal tip yang kita akan pelajari. Yang ke-1, strategi spiritual ya. Jadi kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita doa siang dan malam, baca firman Tuhan. Rajin-rajinlah membaca renungan, membaca Alkitab, dan semua yang positif itu mentalnya akan jadi baik ya. Nah, ini penting sekali ya. Kita akan kalau spiritualnya baik, imannya baik kepada Tuhan, kita akan penuh sukacita, damai sejahtera, berserah kepada Dia, kita jadi tenang ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Kedua, strategi praktikal ya.
apa ini? Ialah artinya kita balik lagi kepada kebiasaan ya sebelum kejadian COVID ini ya, dimana kita bangun yang teratur, makan teratur, kebiasaan yang kita lakukan dengan benar ya, bukan sebaliknya ya. Jadi malas, ngantuk, tidur terus, nonton terus siang dan malam, bukan demikian. Balik lagi, harus dipakai dengan cara yang benar ya. Mungkin biasa kita pakaiannya rapi, pakailah yang rapi, jadi kelihatan semangat ya. Oke, ketiga, strategis emosional ya, menulis jurnal, menulis sesuatu, catat hari ini saya kerjakan apa, saya keluhan apa, saya ngomong apa, dan saya bagaimana saya atasi, jalan solusinya, jalan keluarnya bagaimana. Waktu kita menulis itu, emosional kita, masalah kita dituangkan di kertas itu akan dibereskan dengan luar biasa. Amin. Nah, oke, kita terus selanjutnya. Keempat, strategi mental ya. Mental kita harus kita jaga, jangan semua didengar yang negatif, semua ditampung, didengar, dipikirkan, digosipkan, dibicarakan terus menerus, sehingga lama kelamaan kita tidak tahan, sehingga kita frustasi ya. Jadi mental kita turun, jadi jagalah pikiran kita dengan baik. Jadi bagaimana strategi mental kita? Baca Alkitab ya, buku renungan, inspirasi yang membangun, kita pasti keluar sebagai pemenang. Oke, kelima, strategis relasional ya. Apa itu? Tetaplah koneksi dengan keluarga, teman-teman, saudara seiman, saudara kita ya, dengan relasi usaha, kerjaan, bisa pakai video call. Jadi ini adalah terapi yang baik, di mana manusia itu memang perlu komunikasi ya. Jangan sendirian terus, diam di kamar terus menerus siang dan malam, makan di kamar, tidak ada komunikasi, itu sangat berbahaya ya. Keenam, strategi fisikal ya, tetaplah olahraga, ini penting sekali, karena dengan cara olahraga ternyata mengeluarkan hormon-hormon yang baik untuk fisik kita, sehingga kita bisa terhindar dari stres ya. Nah, ketujuh, strategi rekreasional, apa itu? Ialah melakukan hobi, kesenangan kita ya. Ada yang hobi mungkin karaoke di rumah ya, membaca buku, memasak, merajut, menggambar. Ada juga yang berkebun ya, ada melukis, menulis, itu semua ini bisa mengatasi trauma ya, bisa menyembuhkan diri kita ya. Nah, itu ada berapa poin yang tadi tip untuk trauma ya COVID-19 ini ya. Jadi kita ada tadi 7 hal yang harus kita lakukan sehingga kita terhindar dari trauma-trauma ini ya. Baik, kita mau masuk pada hari ini adalah Jumat Agung, adalah hari kematian Yesus ya. Pada hari ini Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Kita dapat kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak perlu membayar ini itu, tapi Tuhan dengan harga yang mahal sudah menebus dosa kita di kayu salib. Ya, karena kenapa? Karena Dia mengasihi kita semua. Kita dikasihi Tuhan Yesus. Kita biji mata Tuhan yang sangat Tuhan kasihi ya. Mari kita mengucap syukur ya, kita dikasihi Tuhan, karena belas kasihan Tuhan kita diselamatkan. Amin. Nah, kita teruskan. Jumat Agung ialah momen untuk kita mengingat kembali
kebaikan Tuhan, dan Jumat Agung mengingatkan kembali kepada kita harus berjaga-jaga mengenai keselamatan kita. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Nah, untuk keselamatan kita. Nah, marilah kita sekarang sadar, bertobat. Apa yang selama ini yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kalimat di Alkitab berkata dosa. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Jadi artinya kita berbuat kejahatan, ya. Nah, mari kita berbalik lagi kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, dan lakukanlah sesuai dengan petunjuk Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada pedoman hidup Alkitab ini, ya. Kita terus komunikasi dengan Tuhan. Oke Tuhan, di mana kami diingatkan kembali harus berjaga-jaga, waspada, karena waktu ini sangat singkat sehingga kita harus pakai kesempatan ini untuk hidup kudus benar di hadapan Tuhan, sehingga waktu Tuhan Yesus datang kami diangkat bersama Engkau, ya Tuhan. Nah, baik. Nah, kita lihat di Matius 27 ya, ayat 45 sampai 56 ya. Kita akan baca, diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Perikopnya Yesus mati. Oke, sudah dapat semua? Matius 27 ayat 45 sampai 56 saya akan bacakan. Mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Elia, Elia, lama sabdaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus. Menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Amin. Nah, kita sudah membaca dari Matius 27 ayat 45 sampai 46 ya. Jadi kita mendapatkan di sini adalah yang pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah di mana 3 jam ya, dari jam 12 sampai jam 3 ya. Ini hal kejadian yang luar biasa ya. Jadi ada bukti ya, ada perubahan, bukan biasa-biasa tapi kejadian yang luar biasa. Yang kedua ya, kedua adalah tabir bait suci terbelah ya, bait suci terbelah ya, luar biasa ya, kejadian yang belum terjadi
sebelumnya, ya, cuma kejadian ini, ya. Jadi ada bab kedua, ketiga, kepala pasukan, ya, yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Mereka percaya, ya. Demikian juga kita. Ya, kita tidak ada pada waktu itu, tetapi kita sudah membaca firman Tuhan, dan orang yang kepala pasukan yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka percaya dengan lihat mujizat yang terjadi, ya, di mana ada gempa ini itu, ya, menandakan ada kuasa yang luar biasa, yang dahsyat yang terjadi, ya. Jadi marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi kita fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jangan lihat kiri kanan, tapi fokus kepada Tuhan. Jadi setiap kali ada masalah, problem, ingat Tuhan dulu. Nomor satukan Tuhan. Amin. Ya, baik. Jadi Tuhan tuh sungguh luar biasa. Dia berkorban untuk kita, ya, kita yang tidak layak tapi dilayakkannya, ya. Kita sekarang bagaimana dengan respon kita? Kita harus percaya, kita taat, kita setia, kita mengasihi, kita berkorban juga, ya. Bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan, karena Tuhan menghendaki tidak seorang pun yang binasa, ya. Mari kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah diberi talenta, diberi karunia, ya. Pergunakanlah itu, ya. Kesempatan sering tidak selalu ada, ya. Kalau ada kesempatan, ada kemampuan, ada kekuatan, ada pikiran kita sehat, tubuh kita sehat, keuangan kita bisa menunjang, pekerjaan Tuhan lakukanlah dengan baik, dengan penuh kasih. Amin. Nah, jadi kita yang keempat, ya. Jadi masuk ke yang keempat, ya. Tadi kan sudah belajar beberapa hal. Sekarang masuk ke yang keempat adalah ada kematian Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Apa perubahan yang terjadi? Ya, Tuhan yang dulu, yang ke satu, ya. Dulu selalu harus mempersembahkan darah binatang, persembahkan lemak-lemak kepada Tuhan. Sekarang tidak perlu lagi, ya. Sekarang karena Tuhan Yesus sudah mati satu kali, cukup. Jadi tidak perlu kemenyan lagi. Jadi kita sekarang ganti dengan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kedua, dulu selalu untuk berdamai, manusia berdamai dengan Allah harus melalui imam, ya. Baik mempersembahkan sesuatu, permohonan sesuatu, minta sesuatu. Sekarang tidak perlu karena tabit sudah terbelah, ya, sehingga kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di surga, kita berseru kepadanya, Tuhan menjawab doa-doa kita kalau kita lakukan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, dulu disunat, sekarang tidak perlu disunat karena Tuhan sudah bereskan semua itu, ya. Jadi Tuhan sudah memperdamaikan, Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dulu sudah hilang kemuliaan Allah karena satu orang, Adam, yang jatuh dalam dosa, ya, dia mewakili kita semua, ya. Orang yang pertama jatuh dalam dosa, berbuat dosa sehingga diusir dari Taman Eden, ya, di mana dosa itu kita kena dampaknya. Jadi kita hilang kemuliaan Allah waktu itu, Adam dan Hawa dan keturunannya, dan kita sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita makin mengasihi Tuhan karena Dia sangat-sangat mengasihi kita.
kita lakukan bagian kita, biar Tuhan melakukan bagian Tuhan. Janganlah pernah tinggalkan Tuhan, dan tetaplah setia kepadanya, dan kita selalu cari Dia. Apa kehendak Tuhan kita lakukan dengan benar. Kita yakin dan percaya kita pasti bisa, karena kita membaca Nuh, ya, di mana dia taat, dia setia, dia memberitakan firman kepada keluarganya, dan dia dikasihin Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berbuat kejahatan, dia benar di mata Tuhan, sehingga dia diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan, ya, di dalam bahtera kapal Nuh itu diselamatkan. Tuhan pelihara keluarganya, kehidupannya. Ya, seperti apakah kita merasakan demikian? Kita sekarang di dalam rumah, di bahtera Tuhan, mari kita rajin-rajinlah merenungkan firman siang dan malam bersama keluarga. Adakan mesbah keluarga, sering-sering berdoa, ya, doa syafaat, doa untuk sendiri, dan kita berseru kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, Tuhan jauhkan sakit penyakit coronavirus, dan tidak ada masalah keuangan, tidak ada resesi, dan sehingga semuanya dipulihkan. Kita bisa hidup rukun, kita bisa kembali aktif di gereja masing-masing, sehingga kita langsung kontak satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan, kita diberkati. Kita yakin dan percaya kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus Kristus melakukan perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Baik, jadi hari ini kita temanya Yesus menyerahkan nyawanya. Diambil dari Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan kita belajar tadi, satu, mencegah COVID-19. Yang kedua, strategi pertahanan atau terapi terhadap trauma COVID-19. Ketiga, Jumat Agung. Keempat, yang terakhir, dengan kematian Yesus di kayu salib, ada berapa hal yang berubah, yang positif, yang pastinya, ya. Nah, kita sudah belajar pada hari ini, ya, di mana mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Kita diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan, tidak seorang pun yang binasa. Apapun masalah problem yang kita hadapi sekarang ini, berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan yang hidup, yang kita sembah, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Ya, semua sudah mempersiapkan perjamuan kudus. Ya, kalau di rumah masing-masing karena ini online, ya, misalnya tidak punya anggur, tidak ada hosti, bisa, ya, dengan air teh, ubi, ya, kentang. Paling penting adalah makna iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita taat, setia lakukan firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan dulu firman Tuhan. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus Kristus, kami mau masuk perjamuan kudus. Tuhan pimpin bimbing dari awal sampai akhir. Tidak ada roh jahat yang bisa mengganggu. Biar kami fokus kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui kematian Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami, dan Tuhan pun mengampuni kami, dan kami mengampuni orang lain. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saya akan bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri,
Dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita sendiri, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, baik. Kita persiapkan di tangan kita perjamuan kudus. Ya, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita hormat kepada darah dan tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami taat dan setia melakukan firman Tuhan dengan benar, dan Tuhan melayakkannya Tuhan, sehingga kami kudus, tahir di hadapan Tuhan. Kami jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami dijauhkan dari sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, terutama COVID-19 tidak bisa mengenai kami dan sekeluarga kami. Tuhan berkati kesehatan kami. Tuhan cukupkan segala dana yang kami butuhkan. Bahkan ada sisa 12 bakul. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi segera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada yang kelaparan, tidak ada kekurangan. Tuhan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perjamuan sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tanda kita siap menerima berkat dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah hubungan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sempurnakan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.